soalnya tempatnya itu nggak besar. Kemarin juga bingung loh dari Mas Bayu, Bapak Tomli, itu gini, kalau nanti ditaruh di lapangan takutnya nanti musim hujan kayak gini. Nah, untuk teman-teman yang jauh dan takut kalau datang nanti nggak dapat tempat itu ya, nanti insya Allah dari teman-teman Horeb, dari Pak Budi dan lain sebagainya, nanti katanya juga ingin mengadakan acara nanti. Oke, jumpa lagi teman-teman. Baru saja kita mendengar alasan kenapa acara Kopdar Sobat Ngarit yang akan dilaksanakan tanggal 4 Januari yang akan datang itu dilakukan di tempat tertutup. Tadi Mas Yun sudah jelaskan alasannya, dan saya rasa masuk akal karena Kopdar yang akan dilakukan itu berbeda dengan konsep ketika konser, dan konser pun sebenarnya tetap di ruang tertutup. Pertimbangan-pertimbangan seperti itu yang menurut saya tepat dilakukan, karena ketika kopdar pasti konsep yang dibuat itu lebih ke tatap muka. Kalaupun ada hiburan, itu mungkin sifatnya hanya sebagai selingan saja. Karena saya yakin nanti di dalam kopdar itu akan banyak sekali dibahas tentang Sobat Ngarit. Bagaimana Sobat Ngarit ke depannya, kemudian bagaimana konsep Sobat Ngarit di daerah-daerah atau korwil, pasti akan dibahas teman-teman. Saya rasa ke depan kita akan lebih optimis lah bagaimana tentang kelanjutan Sobat Ngarit. Dan satu hal dicatat teman-teman, Sobat Ngarit tidak terbatas dengan teman-teman yang berprofesi sebagai peternak ataupun petani. Ini yang perlu dicatat teman-teman. Memang Mas Yun dalam setiap live-nya lebih menekankan ke situ. Karena apa? Memang basic Mas Iyun atau profesi Mas Iyun sebagai peternak, dalam tanda kutip sebagai pencari rumput. Tapi secara garis besar, yang selalu juga diulang-ulang Mas Iyun minta kita keluarga Sobat Ngarit mengembangkan profesi kita masing-masing. Itu yang selalu diingatkan oleh Mas Iyun juga teman-teman. Jadi jangan berkecil hati atau kita menjadi kecewa ketika Mas Iyun tidak secara tegas menyampaikan hal itu. Karena Sobat Ngarit sekarang itu bukan hanya milik teman-teman satu profesi saja. Dan itulah uniknya Sobat Ngarit. Sobat Ngarit itu hanya sebagai wadah, dan Mas Iyun lah pelopornya. Ketika kita menyebut Mas Iyun sebagai ketua pun dia tidak mau. Itulah uniknya Sobat Ngarit, berbeda dengan komunitas atau yang lainnya lah. Mereka pasti memiliki satu orang yang dianggap sebagai pemimpin, selalu dipanggil ketua. Tapi Mas Iyun tidak mau. Saja ditunggu ya, karena ya belum fix. Itu kalau yang fix itu acaraku Kandang Sobat Ngarit itu di bulan 12 ini sama tanggal 1 bulan 1 tahun depan. Ya kalau Masin kalau di IG pasti serius. Ya. Terus kenapa kemarin itu Masin itu kan banyak yang tanya gini, kenapa Masin nggak naik komalnya teman-teman Sobat Ngarit gitu kan, pakai akunnya Masin sendiri. Nah, ginilah. Ya, aku tidak ingin ibaratnya menganaktirikan gitu loh.
paham enggak? Itu menjadi beban saya tersendiri kalau saya naik dari ke Komal Sobat Ngarit itu dari satu ke satu kalau pakai akun saya. Ya kalau nanti semuanya bisa merata, kalau enggak pasti sakit hati. Aku nggak mau cemburu sosial seperti itu ya. Nah, ini satu hal juga menarik teman-teman. Ketika Mas Yun membahas tentang keikutsertaan Mas Yun dalam Komal-Komal, dan ini pasti teman-teman sudah banyak melihat FYP yang sekarang muncul ketika Bunda Fauzana itu naik ke Komal-Komal room tertentu dan memberikan gift yang kalau menurut saya pribadi sih itu gift mewah lah. Tapi kembali lagi, alasan Mas Iyun tidak naik ke Komal itu menurut saya realistis sekali. Komal yang dilakukan teman-teman Sobat Ngarit itu tidak cuma 1-2 kelompok, ratusan bahkan ribuan teman-teman. Dari yang mulai diikuti 2 orang, 3 orang, dan seterusnya. Banyak sekali teman-teman. Dan pola pikir Mas Iyun yang tidak menginginkan adanya kecemburuan sosial sangat masuk akal. Sangat masuk akal. Nah, kadang itu yang tidak sampai di pemikiran kita. Kita pasti dari sebagian kita beranggapan bahwa Mas Iyun terlalu sombong, tidak mau naik ke Komal. Tapi ketika kita mendengar alasan dari Mas Iyun, masuk akal sekali teman-teman. Ketika Mas Iyun masuk ke Komal 1-2 orang, kemungkinan besar Komal-Komal yang lain juga akan merasa dianaktirikan, tidak dihargai, tidak dipandang, tidak dilihat, dan sebagainya. Itu yang ditakutkan Mas Iyun. Masuk akal memang teman-teman. Dan kemungkinan besar ketika Mas Iyun juga tidak memberikan gift ke teman-teman ketika Komal, alasannya juga sama teman-teman. Dan kita ketahui bahwa Mas Iyun juga sempat menyampaikan kalau hasil gift yang diterima Mas Iyun tidak sepenuhnya untuk Mas Iyun pribadi, tetapi dibagikan ke tetangga-tetangganya yang secara ekonomi berkekurangan, ke tempat-tempat sosial. Banyak teman-teman yang sempat disampaikan Mas Yun. Itulah yang terkadang tidak bisa kita pahami atau kita pura-pura tidak tahu. Kita beranggapan bahwa semua uang itu Mas Yun gunakan untuk pribadi. Tidak teman-teman. Itulah terkadang kita hanya melihat dari apa yang tampak di depan mata, apa yang kita lihat di media sosial. Kita tidak berpikir panjang kira-kira seperti apa yang dilakukan. Salut memang untuk Mas Yun. Terus terang kalau dalam hal ini saya salut. Karena ketika mau naik Komal pun dia harus berpikir panjang. Bagaimana dampaknya? Dan jelas di sini Mas Yun tidak ingin perpecahan di dalam keluarga Sobat Ngarit. Itulah. Mas Bayu pun juga paham. Saya kan jarang Komal sama Mas Bayu, Mas Roni, Bapak Tomni, Mam Hesti. Malah kalau saya naik lift itu biasanya mereka itu malah turun. Ya, Papito, Mami Hesti itu biasanya turun. Iya, nggak mau aku ada kecemburuan sosial. Nanti kita siapa tahu nanti sampean bisa ketemu ya. Insya Allah ini di bulan 2 kalau nggak salah juga ada kontes sapi kok di Jawa Tengah. Siapa tahu nanti Mas Yun ada rezeki terus Mas Yun berangkat ke kontes sampean nanti bisa ketemu Mas Yun gitu loh.
Saya tahu kalian semua orang-orang baik. Kalau Mas Yun ini bukan orang baik. Selalu dengan caranya sendiri, Mas Yun menempatkan dirinya sebagai bukan siapa-siapa dan menganggap dirinya bukan orang baik. Dari sosok pemuda seumuran Mas Yun, menurut saya itu sesuatu hal yang istimewa, teman-teman. Sampai orang baik semua. Ya, jangan lupa di hari Rabu, setiap hari Rabu Mas Yun aktif upload YouTube, ya, buat menambah semangat anak-anak muda yang domisilinya itu mencari rumput, gitu loh. Udah nggak usah bawa embel-embel ini itu. Satu hal lagi, teman-teman, kita seringkali tertarik dengan Mas Yun secara pribadi. Kita lebih melihat Mas Yun dari VT-VT-nya, dari live-nya yang kemudian direcord ulang oleh teman-teman, kemudian diupload kembali ke media sosial. Oke lah, termasuk saya pribadi, saya berterima kasih karena teman-teman mau singgah ke channel saya. Tapi satu hal, teman-teman, jangan dilupakan, kita tetap kunjungi webnya, channelnya Mas Yun. Usahakan sesering mungkin, teman-teman. Itulah alasan kenapa beberapa kali juga saya selalu sematkan untuk berkunjung ke channelnya Mas Yun. Karena apa? Terkadang teman-teman lupa yang kita dukung Mas Yun, kita ramaikan channelnya Mas Yun. Kalau channel-channel konten kreator seperti kami ini adalah bagian kecil dari Sobat Ngarit yang tetap support Mas Yun dengan mensupport juga channelnya Mas Yun. Jadi terkadang terus terang, teman-teman, saya kayak miris melihatnya ketika kontennya Mas Yun dilihat hanya oleh ribuan orang, sedangkan di konten-konten lain yang mengupload ulang live-nya Mas Yun itu malah ratusan ribu, teman-teman. Terus terang, terkadang saya sangat miris sekali. Halo teman-teman, yang kita support itu Mas Yun dulu. Setelah Mas Yun baru silahkan menyupport kami para konten kreator. Terus terang, teman-teman, dampak Mas Yun ke kami konten-konten kreator itu besar sekali, teman-teman. Saya akui secara pribadi, teman-teman. Tapi sekali lagi saya selalu ingatkan teman-teman untuk selalu mensupport channelnya Mas Yun. Oke, mungkin begitu saja, teman-teman. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita tetap saling support, membangun kekeluargaan, baik itu di dunia maya maupun di dunia nyata. Kita tunjukkan kalau Sobat Ngarit itu bukan hanya simbol belaka. Sobat Ngarit sudah menjadi jiwa kita semua. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam sak babatan. Srek, srek, srek.